Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami pelajari bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah saudara, dari ayat ini menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel pada zaman Gideon. Waktu itu bangsa Israel mengalami krisis. Mereka dijajah, mereka ditekan oleh bangsa Midian. Perekonomian mereka mengalami kemerosotan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya Alkitab mengatakan bahwa gandum-gandum mereka diambil, disita, dirampas, dan keadaan ekonomi mereka menjadi melarat. Alkitab mencatat keadaan bangsa Israel mengalami krisis ekonomi waktu itu. Mereka mengalami kemelaratan. Melarat itu artinya tidak punya apa-apa lagi untuk mencukupkan kebutuhan ekonominya. Nah saudara, ini yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Gideon. Nah, apa yang dilakukan Gideon ketika krisis menerpa kehidupannya? Apa yang dilakukan Gideon ketika dia mengalami krisis ekonomi, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidupnya? Nah, kita belajar ketika Gideon mengalami krisis ekonomi, yang dia lakukan sangat menarik sekali. Dia tidak putus asa, dia tidak mengasihani diri sendiri, dia tidak minta-minta kepada orang lain ketika mengalami krisis ekonomi, ketika mengalami badai. Yang dia lakukan menarik sekali, yaitu dia mempunyai pekerjaan dan dia melakukan pekerjaannya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Nah saudara, menarik sekali yang dilakukan Gideon ketika mengalami krisis, mengalami badai di dalam hidupnya adalah dia tetap bekerja mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Seharusnya mengirik gandum di tempat pengirikan gandum. Tetapi yang dilakukan Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Artinya ketika Gideon bekerja, sebetulnya Gideon tidak punya fasilitas yang mendukung untuk gandumnya dipanen. Tetapi meskipun dia tidak punya fasilitas, dia tetap mengerjakan pekerjaannya dengan tekun. Nah saudara, kita belajar di tengah krisis, kita diajarkan untuk kita tetap bekerja, untuk kita tetap mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan maksimal. Meskipun tidak ada yang mendukung, meskipun tidak ada peluang-peluang yang mendukung kita, tetapi apapun yang kita bisa kerjakan, apapun yang Tuhan berikan untuk kita, yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan yang ada, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka berkat Tuhan akan mengalir, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan kita terima di dalam hidup kita. Nah menarik sekali saudara, ketika Gideon di dalam masa krisis, dia tidak meminta-minta, dia tidak mengasihani diri sendiri, dia tidak meratapi nasib, melainkan dia terus bekerja dengan tekun. Yang terjadi saudara bisa baca di Hakim-Hakim 6 ayat 11, tiba-tiba malaikat Tuhan turun, kemudian seketika itu juga Tuhan melakukan perubahan yang dahsyat di dalam hidup Gideon. Dari suku yang dijajah menjadi suku yang diberkati oleh Tuhan. Gideon menjadi pemimpin dan kehidupannya berubah total ketika dia tekun bekerja dan tidak putus asa. Nah kita belajar hari ini di tengah krisis, mari kita terus berusaha. Karena selama kita berusaha, pasti akan ada jalan yang terbuka yang Tuhan bukakan untuk kita. Di tengah-tengah pandemi yang kita tahu tidak mudah akan kita lalui dan berapa lama lagi pandemi ini akan berakhir, mari kita bersama-sama, kita tidak perlu memusingkan kapan ini berakhir, tetapi kita perlu fokus, kita harus tetap bekerja dan bekerja
lakukan segala sesuatu dengan tekun, lakukan segala sesuatu dengan baik, maka Tuhan akan turun menyertai, memberkati apa yang kita kerjakan, dan hidup kita akan berubah total. Dari yang kekurangan akan Tuhan berkati dengan kelimpahan, dari yang kita kekurangan Tuhan akan cukupkan apa yang kita perlukan. Nah, mari terus berusaha, jangan patah semangat. Seperti Gideon, kita terus berusaha bekerja di tengah krisis. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, berikanlah kami semangat untuk kami terus bekerja, melakukan sesuatu yang baik di dalam hidup kami, supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan berikan kekuatan untuk setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul dalam perekonomian mereka. Tuhan akan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.